Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 3 Desember 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah doa malam Kamis 30 November 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Andi Sumampau. Natal WBSN Sekolah Minggu GBS Kapernaum Surabaya Sabtu 2 Desember 2023 jam 10 pagi. Dreskotnya kebaya ya, akan diadakan oleh Ibu Susana Endra SH. Sabtu 2 Desember 2023 Youth GBS Kapernaum tidak ada ibadah, akan dialihkan menjadi gladi bersih dan rapat terakhir Natal Youth 2023 dimulai jam 6 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak selama sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan gereja dan diakonia bisa ber-BCA, Dana, Shopee Pay dan OVO dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat BCA di nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Ayo dukung acara Natal dalam doa dan bakti syukurmu dalam wujud persembahan Natalku yang akan kita mulai kumpulkan di bulan Oktober 2023. Amplop persembahan Natal bisa diambil gereja GBS Kapernaum ya. Galon karakter bisa sesuai gambar atau request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Pak Andi di nomor sudah tertera. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan pampers dewasa dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Untuk setiap video Raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segera bersemangat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu Islam dapat mengambil 20 pefaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu doakan dapat kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian pemahaman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu telah hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kiranya kuasa-Mu Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati juga kami para pelayan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mustahil bagiku
bagi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh rasakan pada saat ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu. Kita sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Sekali lagi siap memuji Tuhan? Oke, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita.
Kita percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan punya rencana yang indah. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian kita, Tuhan aku rindu. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami, baik saya yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan. Biarlah kami disatukan dengan Roh yang sama untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan seperti pesan dari Oma Esther Kiawati Tisna. Mari Tuhan tolong hamba-Mu ini yang berulang tahun, Tuhan berikan terus
bertambah-tambah kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan semua rencana Tuhan bagi kehidupannya. Terima kasih, kami bersyukur Oma diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus berada di tengah-tengah kami sebagai pendoa, sebagai ibu rohani dari kami semua para pemimpin gerejamu di tempat ini, juga bagi jemaatmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang terus kami ingat, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami buka hati kami dan bersabdalah ya Tuhan, pakailah saya hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi jemaat GBIS Kapernaum di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa. Pak Andi yang ulang tahun mengingatkan saya pada penyanyi di era saya muda, Victor Wood, saudara. Ya. Sopo pada Victor Wood. Nah, maaf, yang muda-muda berarti kalian bahagia. Tidak sejadul saya, tidak kenal Victor Wood. Ya ini seperti Pak Andi ini wajahnya ganteng, saudara. Ya. Lagunya yang terkenal Fräulein. Lihat Pak Andi ke depan, ini Victor Wood ya. Fräulein ya. Terima kasih juga untuk Yoel. Dulu saya isinan seperti Yoel, saudara. Ya, walaupun sekali lagi ngisi-ngisi ya. Kalau tampil di depan umum itu goyang kabeh, redep, dengkul kotean, saudara. Ya, wisin pokoknya. Ya seperti Yoel tadi. Tapi saya yakin Yoel akan seperti saya, dari ngisi-ngisi ini jadi dari isin sampai ngisi-ngisi ini gitu maksudnya ya, karena tampilnya itu percaya diri, pokoknya bonek. Nanti Joel kayak saya, bonek, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Bu Tanti, terima kasih untuk kesaksian. Tuhan menjadi suami ibu, pengganti yang sangat baik dalam membesarkan Bima, Ines, dan kakaknya Bima. Tuhan terus memberi semangat. Haleluya. Saudara, tadi WL kita berdoa di pembukaan. Kita ini manusia yang sering lupa. Ya, untung dikatakan dalam doa pembukaan, kita punya Tuhan Yesus yang baik, ya, yang selalu menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Saya kaget juga. Saya belum kenal namanya, saya tidak tahu WA-nya, saya tidak janjian, ya. Kok ya hari ini temanya firman Tuhan juga LUPA, lupa. Ya, kita akan belajar bahwa kita jangan sampai lupa lagi. Ya, biarlah yang lalu-lalu kalau kita pernah lupa kebenaran firman Tuhan seperti yang diingatkan Mama Esther, ibu rohani kita. Ya, mari kita lakukan. Ya, bukan mengikuti hukum Taurat, bukan, tapi mengikuti kebenaran Kristus, karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Tapi satu hal ini yang sangat penting, saudara. Ya, firman Tuhan pagi ini menyatakan jangan pernah lagi LUPA. Ya, karena tema kita adalah lupa. Ayatnya di mana, Pak Andreas? Ayatnya ada di Yosua pasal 24 ayat 24 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama, tolong ditampilkan. Kitab Yosua pasal 24 ayat 24 sampai 31. Ya, sudah ditampilkan. Saya akan baca lebih dulu ayat 24. Saudara baca ayat yang ganjil 25. Ayat 31-nya kita baca sama-sama. Mari, saya undang saudara berkenan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita membaca ayat-ayat suci yang berada di dalam Nats Yosua pasal 24 ayat 24 sampai 31. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua,
kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ayat 25. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. 27. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Ayat 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Amin. Silakan duduk, saudara. Di ayat 31 saya akan khotbah terbalik dari bawah ke atas, ya. Poin satunya ada di sini, saudara. Pasal ini, pasal 24, ini merupakan pasal terakhir. Karena memang inilah akhir periode hidup Yosua. Ya. Yosua sebentar lagi mati. Yosua terpanggil sebelum dia mati memberikan nilai-nilai peringatan yang sangat penting. Karena yang pertama, manusia itu bawaannya lupa. Apa manusia itu, saudara? Bawaannya lupa. Coba lihat ini ayat 31, poin 1, ya. Sekali lagi saya akan khotbah dari bawah ini sampai ke atas, yang sampai 24 tadi. Orang Israel beribadah kepada Tuhan, apa, saudara? Loh, kok ibadah kok ono kata sepanjang? Ya. Sepanjang itu kan dekat rumah saya, karena saya di Kebraun itu dekat daerah Sepanjang sih. Tapi saya aneh menemukan ini. Wong ibadah kok bisa ono durasi nih, ya. Lho nek WL dikasih durasi itu wajar. Cek gak bablas sing khotbah akhirnya boleh gradul-gradul, ya toh, enggak dapat waktu. Ya itu betul. Orang makan ada durasinya. Ojo mangan akeh-akeh. Gara-gara makan banyak kena diabetes, ya toh. Harus sepanjang hari 3 kali cukup, ya. Jangan kakek ngemil, jangan makan tepung yang banyak, ben diabetesnya enggak naik. Bener. Kalau ada kata sepanjang itu bener, ana batesi. Lah kok iki lho beribadah kepada Tuhan lagi, ya toh? Sepanjang zaman Yosua, dan diulangi lagi, saudara, sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lama daripada Yosua, maksudnya masih hidup setelah Yosua mati, ya. Dan yang kedua, ibadah kepada Tuhan itu kok hanya orang Israel yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Loh sing gak kenal ya apa? Loh ternyata ndak ibadah. Mereka lupa. Ya, ini yang tadi diingatkan Oma Esther, ibu rohani kita. Terus ingat terus kebenaran firman Tuhan. Ya. WL tadi juga bilang, kita ini sering lupa, tapi Tuhan Yesus baik. Tapi ya jangan nemen-nemen gitu loh.
Walaupun poin yang pertama, manusia itu memang bawaannya lupa. Saya biasanya sudah sepantaran sama Pak Andi, ya. Cuma saya sudah mau meninggalkan kepala 5, masuk ke kepala 6 tahun depan, ya. Jadi 59, saudara. Wis tua. Karena sudah nambah umur, sudah tambah tua, saudara, gampang lupa. Wis gegeran tok sama istri saya, saudara. Sering kadang-kadang lali ki handphone iki dek endi mau. Lho, nemen saudara. Handphone itu mari ngudek kopi di dekatnya kopi, tak cuwari di kamar kok gak ono, di jeding gak ono. Iki nang ndi handphone mah? Tolong telepon dulu. Istri saya kan sibuk, ya. Dia punya grup reuni. Terus kayak ibu tadi yang ketua YBIS Kapernaum. Iya toh, sering ngopi bareng, sering ya pokoknya reuni lah, ketemu gitu ya. Jadi bales si WA kayak Tante Esther ya toh. Wis tuwa senengane WA ya bener, enggak apa-apa saudara. Sik tak remuki mah tolong teleponan mah. Handphoneku lali. Ya. Nanti gantian dia yang lali saudara, saya sing muring-muring. Jadi gegeran itu wis tambah tua itu anak-anak padha guyu kabeh gara-gara cuma lupa. Ya memang manusia itu bawaannya lupa. Kenapa mereka cuma ibadah sepanjang zaman Yosua aja? Lalu cuma ibadah sepanjang zaman para tua-tua. Dan kenapa yang mengenal hanya segenap perbuatan baik, perbuatan hebat, dahsyat yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel itu, kenapa cuma mereka? Cuma limited, terbatas. Karena yang lain itu lupa. Karena yang lain itu sudah tidak ingat bagaimana memelihara ibadah kepada Tuhan. Poin yang kedua, di atasnya itu ayat 28, 29, 30. Tolong tampilkan ayat 28. Ya. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi. Setelah dia pidato itu saudara, semua dilepas, bangsa itu pergi. Karena mereka pertama-tama itu tadi kumpul di Sikem. Ya. Ada tempat yang dipilih Yosua untuk dia pidato sebelum dia mati, memberi semangat, memberi wasiat kepada bangsanya, orang-orang Israel. Dipilihlah kota Sikem. Sikem itu artinya bukit, ya. Jadi tempat yang lebih tinggi, yang juga spesial, berada di tengah-tengah tanah Kanaan. Itu ada bukit namanya atau gunung namanya Sikem. Nah, ini persis di tengah sehingga orang-orang dari manapun itu, ya, karena ini kota yang persis di tengah-tengah tanah Israel, itu gampang menjangkau tempat itu. Harapan Yosua, bangsaku ingat ya, kita pernah omong-omong, kita pernah kumpul, ya, di tempat ini namanya Sikem. Ya. Lalu Sikem itu juga spesial, berada di tengah-tengah Gunung Ebal dan Gunung Gerisi. Satunya gunung untuk dibacakannya janji-janji Tuhan, ini gunung. Satunya lagi gunung yang khusus membacakan kutub. Jadi kalau kamu dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kamu akan mendengar janji dan berkat. Tapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan dihukum. Jadi Sikem ini berada di persis dua gunung, satunya Gunung Ebal, satunya Gunung Gerisi. Ya. Jadi ini sudah betul-betul luar biasa. Setelah pidato itu, bangsa itu dilepas pergi, masing-masing kemana saudara? Milik pusakanya. Katakan bersama saya, milik pusaka. 1, 2, 3. Milik pusaka. Saya akan masuk ke poin ini, poin 2, ya, ayat 29. Ayat 29. Oh, multimedianya macet. Ya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, apalagi setelah Yosua pidato tadi, maka matilah Yosua bin Nun
hamba Tuhan itu Ebed Yahweh. Ebed itu budak, abdi, Tuhan itu dalam bahasa aslinya Yahweh. Ketika berumur 110 tahun. Ini pengakuan bagi Yosua. Dulu di Yosua pasal 1 ayat 1 ditulis, maka matilah Musa hamba Tuhan itu. Jadi yang disebut hamba Tuhan Musa. Karena Musa punya prestasi yang luar biasa, tapi dia punya asisten namanya Yosua. Satunya disebut hamba Tuhan yaitu Musa, satunya disebut pelayannya Musa. Ya. Bedo. Ketika Yosua mulai pertama melayani Tuhan, dia cuma dikenal pelayannya Musa. Asisten. Imam pembantu gitu ya. Jadi pemimpin pembantu. Tapi dia belum sampai prestasi ini. Matilah Yosua hamba Tuhan itu. Jadi saya senang di sini karena apa? Yosua sudah punya prestasi rohani yang paralel dengan Musa. Di hadapan Tuhan, Yosua sudah sejajar. Ya. Satu level. Kesetiaannya sama, ketaatannya sama, penyelesaian semua tugas-tugas dari Tuhan juga sama. Dan Tuhan puas dengan pelayanan dari Yosua. Sebab itu disebut Yosua bin Nun hamba Tuhan itu. Ketika berumur 110 tahun. Ya. Jadi Oma Esther puji Tuhan kurang 30 tahun tante. 110 seperti Yosua. Haleluya. Karena sama-sama melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya toh? Haleluya. Ayat 29. Sudah 30. Lalu Yosua dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Kas. Ya. Jadi betul, setelah pidato dan setelah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua hamba Tuhan itu. Yuk kembali ke ayat 28. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Kenapa Pak Andreas? Saya diajak Pak Andreas untuk meneropong fokus pada kata milik pusakanya. Karena lupa, ya tema kita tadi kan lupa. Ya, nanti kalau pulang suaminya tidak ikut ke gereja, pendeta ini kok bobo, lupa. Lu masuk kenang gereja kok lupa? Lu memang judulnya lupa. Kok geger sih? Lupa. Bukan aku sih lupa, judulnya itu lupa. Lu siapa pendeta ini kok ngawur ngono kayak judul? Ya memang lupa kok. Poin yang kedua, lupa itu berawal dari lupa diri. Orang kalau sudah lupa diri, repot. Bayangkan tadi ayat 31 apa? Mereka ibadah pada Tuhan cuma sepanjang zamannya Yosua. Sepanjang orang-orang tua-tua yang matinya setelah Yosua. Cuma sepanjang itu. Mereka lupa. Penyebabnya ini, lupa diri. Loh, di Mesir itu mereka itu budak. Ya, budak. Mereka itu budak rodi, gak dibayar. Kalau salah penggawean gak dikasih upah. Enggak pernah dikasih upah. Ya paling makan seadanya lah. Karena sebagai tenaga kasar. Bikin batu bata, bangun kota, ya toh. Kota Mesir itu yang luar biasa, Ramses itu dibangun dari keringatnya orang Israel. Gratis. Budak. Tapi mereka sekarang punya apa saudara? Milik pusaka. Itu hebat kan? Dari budak menjadi tuan tanah. Itu bener kan ini? Dari orang yang diperhamba, disiksa,
sekarang punya milik pusaka di tanah Kanaan. Berarti mereka punya kedaulatan negara. Orang merdeka. Ya. Ini luar biasa. Bayangkan saudara, kalau saudara jadi orang Israel, bayangkan saya kalau jadi orang Israel. Iya ya. Biyen uripe papa mama iki susah. Ya. Budak kerja nang ngene wong Mesir. Lho ngono ta Pak? Iya. Ngono iki dipecuti nek salah lho mencetak batu bata miring. Batu batane gak persegi, ya bengkong, dipecut. Diantemi sampai mimisan. Loh, kok ngono ta Pak? Iya, temenan iki. Tapi kita sekarang punya milik pusaka. Dari budak jadi tuan tanah, milik pusaka, sehingga mereka bisa dilepas pergi menikmati masing-masing ke milik pusaka. Katakan milik pusaka. 1, 2, 3. Sing kebangetan wis duwe milik pusaka. Ya, kebacut saudara. Sudah beda jauh derajatnya dengan ketika di Mesir. Sekarang jadi orang merdeka, duit tanah, duit ternak, ya. Punya apa? Susu, madu, ya kan? Itu kan Kanaan itu kaya dengan apa? Susu dan madunya, itu sangat terkenal. Ya. Kamu ndak usah bangun rumah, ayat yang lain. Kamu ndak usah ngerebut menjadi tanahmu, ya. Bukan luar biasa itu saudara. Ini sudah tak berikan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Tadi Om Maester juga bilang seringkali saya hitung beberapa kali ngomong anugerah, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau dulu nyanyi nih saudara, ya pokoknya nyanyi nih susah melo gitu ya. Sekarang nyanyi koyok joe, ya. Tuhan Yesus baik, ya Tuhan Yesus baik. Nyanyinya kan sudah beda, saudara. Tapi, ya tadi saya bilang kebangetan, bisa lupa. Ibadah itu cuma sepanjang umurnya Yosua, sepanjang orang tua-tua, dan yang ibadah cuma mereka yang melihat pekerjaan kebaikan Tuhan. Sing liyane sudah lupa, gara-gara lupa diri. Bahwa mereka sekarang sudah jauh beda dengan milik, sekarang sudah punya milik beda dengan ketika di Mesir. Saudara, mari kita periksa, ya. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Luar biasa, menjadi mengingatkan kita. Andreas, jangan pernah lupa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya kamu tidak lupa diri. Kamu dulu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu dulu punya apa? Tidak punya apa-apa. Kami berdua memulai hidup rumah tangga kami 38 tahun, tidak punya apa-apa, saudara. Saya ini sama dengan Bu Tanti, ngelesi, istri saya pegawai, saudara. Kami berdua harus berjuang, ya. Nah, bisa tuku Mas, nggak bisa. Kami cuma tinggal di pondok mertua indah. Untung saya ono indah ya. Karena mama saya, mertua saya itu kenal Tuhan, ya. Jadi akur. Mertua menantu itu akur, saudara. Apalagi mertua saya, nek jangan lode masak. Aku iling-iling ambek anaknya Dewi Andreas. Ditelepon, Anda sudah kesini lah ibu masak lodeh.
Pondok Mertua Indah. Saya pernah mengajukan permohonan kepada bos saya, Pak Pribaja. Waktu itu saya masih tinggal ya di Pondok Mertua Indah tadi, kerjanya di pabrik baja, sip-sipan saudara. Saya sudah tidak ngelesi, sudah lulus sarjana muda, saya kerja di pabrik baja, sip-sipan, kerja pagi, sore, malam gitu saudara. Lalu saya membawa surat, apa ini Andreas? Bos saya membaca, itu saya mengajukan utang Pak. Ada developer di dekat pabrik yang buka perumahan. Terus kenapa? Saya mau utang untuk bayar DP. Waktu itu harga rumah yang sampai saat ini saya tempatin, saudara, itu cuma 8 juta. Ya. Jadi uang muka itu ya 30%-nya. Manduk-manduk oleh utangan di manduk-manduk ya tuh. Terus saya manduk-manduk ini. Terus dia lihat muka saya. Sorry Andreas, ini pabrik bukan bank. Saya itu kayak dikaplok saudara. Ya tuh, ditolak utang gue ini. Pabrik Andreas duduk bank ini kayak utang-utangan ya tuh. Ya sudah Pak, terima kasih. Saya mundur. Untung bos istri saya ini orangnya baik. Dia panggil, dia suruh pilih kapling. Setelah dia pilih kapling, DP ini dicoret. Karena dia pemilik dari perumahan itu. Kamu tidak usah bayar DP. Kamu langsung masuk realisasi, cuma bayar bulanan di BTN 20 tahun. Belum sampai 20 tahun, 10 tahun sudah lunas semua. Karena terlalu murah memang waktu itu angsurannya, saudara. Dan puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saya punya milik pusaka. Berubah rumah. Lihat tonggoku sebelah kiri kok ya dodol omah, saudara. Sing ditawari saya, Pak, tukun Pak omaku Pak. Aku oleh wangsit. Karena dia dalang wayang kulit sudah. Jadi setiap malam itu keluar rumah golek wangsit saudara. Dia kepingin jual rumah. Wangsit itu ngomong, tolong Pak Andreas, jangan ke orang lain. Orang lain sudah nawar. Waktu itu 125. Tapi orang lain sudah nawar. Ini kan gedok tular. Ya, loh Pak, dijual Pak. Iya Pak Hartoyo namanya. Pak, tak tunggu nih Pak. Saya kasih penawaran lebih dari 125. Tapi omah iki wis aku kok ngedol nang sebelahku Pak Andreas. Saya waktu diberitahu saya tidak berani jual yang lain. Saya harus nurut wangsit. Batinku saudara itu wangsit Roh Kudus. Ya, kudu roh sampean Pak, tapi batinku saudara ya. Jadi sekarang puji Tuhan nomor 7, nomor 8 ya. Dan oleh karena kemurahan Tuhan juga saya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sampai hari ini. Kalau saya lihat, kalau mereka diperbudak orang Mesir, sama, saya juga derajatnya lebih rendah daripada orang-orang Israel itu. Hidup saya rekoso, hidup saya sulit. Apalagi saya punya 4 orang anak. Kena krismon tahun 98, saya keluar dari kantor, sudah nganggur 4 tahun. Saya sudah mau ngomong sama istri saya, arek-arek iki opo iso kita ngentas jadi sarjana. Pertanyaan itu. Saya ngomong, nomor 1, 2, 3 aman lah. Kita bisa jual mobil, bisa jual rumah, urip sakanane. Sing saya kalau ketemu anak saya yang bungsu itu nangis begitu. Apa iso saya jadikan dia sarjana kayak kakak-kakaknya. Ya. Tetapi ternyata apa yang kita pikirkan bisa semua saudara. 4 anak saya sarjana. 1 anak angkat saya itu Betani.
pemain keyboard yang sangat bagus. Jadi 5 anak-anak kami itu semua sarjana semua. Dan sekarang tidak ada yang nganggur. Semua dapat pekerjaan, semua bisa usaha. Ya. Saya melihat semua itu. Tuhan, saya tidak mau lupa diri. Amin, saudara. Cuma harus ingat terus bahwa ini semua oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sekarang ayat di atasnya lagi. Kita baca ayat 26 dan ayat 27. Ayat 26 dan ayat 27. Ya, Yosua menuliskan semuanya itu, menuliskan pidatonya. Nanti kita baca lagi ayat di atasnya 24-25. Satu, ya. Dalam kitab hukum Allah. Terus kurang apa sudah? Semua pidatonya itu direkam, diabadikan, dimemorikan dalam bentuk tulisan. Dimasukkan dalam kitab hukum Allah. Ya, kitabnya itu di tangan saudara ini, kitab Yosua. Ya. Itu semua rekaman perjalanan orang-orang Israel ketika mau masuk ke tanah Kanaan, mulai dari nyebrang Sungai Yordan, karena di tepi Sungai Yordan di Gunung Nebo Musa mati, dan Yosua harus meneruskan. Jadi kalau Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Yosua melanjutkan tongkat estafetnya dari keluar dari Mesir itu, dia meneruskan masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa. Kepemimpinan rohani yang Tuhan sudah memilih Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, yang memasukkan ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Semua rekaman dari seberang Sungai Yordan, nyebrang Sungai Yordan, masuk Yeriko, dari Yeriko masuk belum semua tanah Kanaan, itu semua adalah pengabdian Yosua. Ditulis di dalam kitab hukum Allah. Tidak cuma ditulis dalam kitab. Lalu Yosua masih mengambil apa saudara? Batu yang besar. Dan batu yang besar itu didirikan di sana di bawah pohon besar. Ya kan? Tidak hanya itu, di pohon besar itu di tempat bait Tuhan atau tempat kudus Tuhan. Ini pasti bukan sebuah ketidaksengajaan dari Yosua. Pasti disengaja oleh Yosua. Sik rek yo, pidatoku mau, pesen-pesenku mau sebelum aku mati tak tulis. Ya toh? Gak cuma tak tulis rek, tak berdirikan batu besar, mesyoret kata aslinya itu sudah. Itu batu yang besar sebagai monumen peringatan. Tidak cuma itu, tak dirikan di bawah pohon besar. Paling tidak, kalau kamu lupa kitabnya, kamu lihat batunya, ya kan? Kalau kamu masih lupa batunya, kamu masih melihat pohon besar. Tidak cuma itu, pohon besar ini ada di tempat kudusnya Tuhan, bait Tuhan. Jadi kalau kamu lupa, karena lupa diri tadi, roboh gereja, itu maksudnya. Kalau sudah di gereja, kamu pasti ingat pohon. Ya, tak hitung mundur lagi dari gereja bait Tuhan, kamu masih ingat pohon. Nek saya lupa, kamu masih ingat batu. Ya. Tapi batu pun kamu sampai tidak bisa lihat, kamu masih bisa punya kitab. Terus lupa. Artinya pada poin ini kita belajar harus melawan lupa. Katakan bersama saya, melawan lupa. Melawan lupa. Salah satu acara di televisi ada acara khusus melawan lupa.
Ada banyak tokoh-tokoh negara yang diinterview, ditampilkan biografi hidupnya di acara Melawan Lupa, supaya para pemirsa itu tahu ini loh jasanya tokoh ini begini ya. Harus melawan lupa dengan cara itu. Ayat 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada kita. Sebab itu batu ini akan jadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal. Kenapa ini penting? Kenapa ada pidato? Kenapa ada kitab? Ada batu, ada pohon, ada bait kudusnya Tuhan. Karena mereka tinggal di tengah-tengah bangsa asli Kanaan. Ada 7 bangsa yang PR-nya harus dibasmi, tapi mereka tidak sempat habis membasmi semuanya. Jadi ada sisa-sisa. Kalau sudah rutin baca Alkitab, nanti terutama setelah Yosua kitab hakim-hakim, ya, hakim yang satu hidup mati, mereka jatuh lagi dalam dosa. Lalu Tuhan menghidupkan hakim yang lain, mereka nurut, hakim ini mati, jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Yang ada di sekitarnya orang-orang suku-suku asli dari tanah Kanaan itu, mereka penyembah berhala. Ada satu suku yang betul-betul levelnya penyembahan berhala itu sudah tingkat tinggi, saudara. Kenapa Pak Andreas? Anaknya loh dikorbankan. Bayangkan saudara, mentolo anaknya sendiri yang dilahirkan oleh sang ibu. Orang tuanya mempersembahkan kepada dewa Molok. Ngawur. Itu loh dituruti oleh bangsa Israel. Bahkan ketika kami masuk dalam pembacaan kitab Raja-Raja, ada raja yang niru. Ini raja, ini pilihannya Tuhan, niru, anaknya dikorbankan, masuk dalam penyembahan berhala-berhala di sekitar orang-orang Israel itu. Jadi kami ini loh jangan menyangkal Tuhan. Batu ini jadi saksi terhadap kita bahwa kamu sudah mendengar segala firman yang diucapkan, dan batu ini menjadi saksi. Seorang Jerman namanya Ernest, tahun 1926 sampai 1928 membuktikan ayat ini. 1926 sampai 1928. Ernest orang Jerman ini melakukan penggalian. Ini loh, Alkitab yang menyatakan adanya batu yang besar di bawah pohon besar di tempat bait Tuhan. Ya, ayo kita gali. Digali saudara oleh Ernest Selin di penggalian di Sikem kuno itu. Memang batu itu sudah tidak kelihatan di permukaan tanah, karena itu harus digali. Ya biasalah. Ini kan Yosua ini ditulis kurang lebih ratusan tahun sebelum Yesus lahir kan, bahkan ribuan, ya, ribuan tahun, 1300 lah kurang lebih sebelum Masehi. Nanti kalau saya salah tanya Michelle, ya. Michelle ini sih seger kuliah teologi sudah. Ya. 1300-an ini sudah ditulis. Jadi ya ketumpuk lah, ketumpuk tanah, ketumpuk batu, ketumpuk debu dan seterusnya, sampai Ernest Selin ini orang Jerman menggali. Ya, nang di sini sing jenenge batu ini di mana? Loh ketemu. Dan batunya itu tinggal separuh, sudah tidak besar lagi. Ya. Tapi Ernest bersyukur, oh ternyata kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin, memang ada, tidak bergeser. Dan di situ memang ada bekasnya pohon yang besar dan bekasnya reruntuhan bait yang saat ini sampai diberi nama El Berit.
El itu Tuhan, Berit itu perjanjian. Jadi itulah tempat pemujaan kepada Allah Yahweh, bahwa Tuhan itu Allah perjanjian. Sebab di Sikem, bapak Abraham, bapak Yakub pernah ketemu Tuhan dan mempersembahkan mezbah bagi Tuhan di Sikem, saudara. Kejadian 35 ayat 4. Tolong ditampilkan. Kitab Kejadian pasal 35. Kitab Kejadian pasal 35 ayat yang keempat. Ya. Ya, mereka anak-anaknya Yakub, keturunan Yakub menyerahkan kepada Yakub. Apa itu, saudara? Segala dewa asing yang dipunyai mereka. Terus apa lagi? Anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat nah ini pohonnya. Di situ pernah ditanam oleh Yakub dewa-dewa, berhala-berhala, lalu anting-anting mereka, ya, karena anting-anting itu menunjuk kepada nama pemilik. Jadi rupa-rupanya mereka, anak-anak keturunan Yakub, sudah terseret kepada penyembahan dewa-dewa asing, lalu di anting-antingnya ada diukir nama dewa. Ya, ayo, sini semua anting-antingmu. Ini budaya, ya, budaya Ibrani waktu itu di zaman kuno. Dipendem semua di situ, saudara. Ya kan? Jadi Sikem itu tempat yang istimewa sebagai penyembahan kepada Allah yang benar, Allah Yahweh, Allah perjanjian, El Berit. Jadi ayo kita melawan lupa. Katakan bersama saya, melawan lupa. Melawan lupa. Dengan cara bagaimana? Baca kitab. Ya, sudah ada kitab. Batu besar, pohon besar, lalu bait Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya ajak pagi hari ini supaya melawan lupa untuk rajin datang ibadah. Makanya Om Maester tadi tanya, lu kok tipi? Ya lo, nang di ngapain? Loro, katanya anak itu. Loro apa? Saya diuber, saudara. Kan gak terima, iya kan? Macem-macem lah loro nih mah. Ya wis lah, nek loro iso Jawa meneh ya kan. Tapi ojo sampai lupa tadi. Lu iya lupa nek iki minggu. Lu ya apa sih kok lupa? Jam sinetron gak tau lupa. Ya lo, ibadah jam 10 lho, ini setengah 11 ya, wis gak kena beso pisan. Oh, jangan lupa, ya lo. Janganlah saudara. Ayo melawan lupa. Dengan cara bagaimana? Rajin ke gereja. Nah, poin keempatnya baru di ayat yang tadi paling atas, ayat 24 dan 25. Yosua 24 ayat 25. Saya rada bingung nyusun khotbah ini. Ini apa ya? Khotbah kok diwali. Tapi bagaimana? Harus nurut, saudara. Ini harus kamu khotbahkan dari bawah sampai atas. Ya. Ayat 24 sampai 25, poin yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Sikem saya sudah jelaskan. Tapi kembali ke ayat 24, ayat yang di atasnya, lihat saudara. Kalau tadi melawan lupa, Pak Andreas, caranya melawan lupa itu bagaimana? Ya lupa itu harus diatasi. Lupa harus diatasi. Katakan bersama saya. Lupa harus tidak hanya dilawan, tapi harus diatasi. Kita harus di atas kelalaian kita, cara-cara hidup kita yang lupa diri, ya toh, yang akhirnya angkuh, lalu melupakan Tuhan, tidak ingat
semua itu oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan. Harus diatasi, sudah. Caranya bagaimana? Lihat, mereka berikrar, walaupun akhirnya lupa. Ya. Nanti pada zaman Yosua mati lupa. Mereka yang tidak mengalami kebaikan Tuhan, ayat 31 tadi, lupa. Ya. Makanya kalau bahasa saya balik dari ayat 31 sampai 24. Mereka mengalami apa yang menjadi amnesia itu, lupa. Makanya repot, saudara. Ya. Tapi tidak ada alasan, harus dilawan, harus diatasi. Caranya bagaimana? Kita harus di atasnya lupa ini, yaitu beribadah. Katakan bersama saya, beribadah. Kami akan beribadah. Dan yang kedua, apa saudara? Firman-Nya akan kami. Ada sepasang hamba Tuhan di lingkungan GBS, lingkungan kita, saudara. Tapi itu orang tuanya dipanggil Tuhan. Yang senior, yang pria ini sudah lama dan meninggal. Lalu istrinya Ibu Semiwati barusan juga dipanggil Tuhan. Dan saya diajak rapat keluarga. Ya. Diajak rapat. Bagaimana cara meneruskan gereja cabang ini? Saya berdiri di depan keluarga, lumayan komplit anak-anaknya, saudara. Saya bilang begini, semasa bapak ibu kalian hidup, dia merekatkan kalian, ya toh? Dia mengikat kalian dengan kasih persaudaraan. Tapi sekarang, setelah ibu wafat, apalagi setelah bapak sudah lama bertahun-tahun wafat, dipanggil Tuhan, kalian sudah tidak punya ikatan. Kalau dulu congkrang, tukaran, podo dulure, si ono ibu, ya toh? Dipanggil, gak usah ngono lah, baik dulurmu, ya, sing rukun, sing sayang. Tapi sekarang pengikat kalian ini sudah dipanggil Tuhan. Tapi kasih persaudaraan harus ada di antara semua. Saya keras, saudara. Ini semua ini teman-teman, bahkan ini sudah seperti dulu, saudara. Ada teman main musik waktu kami masih muda-muda, ya. Saya bagian drum ini, saudara. Melodinya ini adik saya, ini salah satu anggota keluarga yang kumpul. Ini Pak Superno pemain keyboard. Kami berempat. Nah, yang main bass ini ada di depan saya. Tapi ngomong saya gak lain-lain, saudara. Saya tidak ngelus-ngelus mereka setelah mereka ditinggal pergi ibunya, lalu saya menghibur gini. Nah, karena mereka keluarga besar, saya bilang kalian harus tetap rukun. Dan gereja ini harus ada penerusnya. Terakhir dilayani oleh adik kita ini. Jadi saya bilang, dia kan ngomong saya, Mas, aku gak iso terus lagi. Bojoku ae. Padahal dia anaknya, istrinya ini mantunya Pak Pendeta, Bu Pendeta itu. Enggak, saya bilang, kamu yang harus meneruskan. Kamu laki-laki, ya. Istrimu nanti yang membantu kamu sebagai ibu gembala. Jadi mereka ini saya khotbahi, saya tuturi dengan keras sekali, ya. Jangan sampai gereja ini lalu berhenti beroperasi, berhenti melayani Tuhan, lalu jadi rumah tangga biasa. Jangan. Support saudaramu, dukung dia, ya. Kenapa ini penting, saudara? Karena kebanyakan di luar kita, kalau bapak ibunya sudah meninggal, ya, sing sugih ini lupa diri, ya. Tidak mau bantu dulure sing lemah, walaupun dulure sakit, mungkin miskin, tidak bisa makan, tidak mau tahu, ya kan? Karena apa? Sudah tidak ada perekatnya.
ikatannya sudah kendor antara yang kaya sama yang miskin, walaupun satu saudara kandung, dibesarkan orang tua yang sama, dibesarkan di rumah yang sama, tapi tidak mau bantu. Ya, jangan. Harus diatasi. Nah, khusus lupa ini harus diatasi dengan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini sangat penting, saudara. Ya. Mari baca ayat penutup. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 12, dan saya mau selesai. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Tolong tampilkan, ditayangkan 1 Petrus, sudah. Pasal 3 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang percaya katakan amin. Apa Pak Andreas hubungannya ini dengan lupa tadi? Mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, orang yang mau melawan lupa, orang yang mau mengatasi lupa dengan menjadi orang benar. Caranya bagaimana? Beribadah dan mendengar firman. Itu nanti saudara menjadi orang benar. Dan pahalanya apa? Keuntungannya apa? Jadi orang benar. Orang yang melawan lupa, orang yang mengatasi lupa dengan beribadah dan mendengar firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Tidak hanya mata, lihat saudara, telinganya. Jadi seluruh panca indera Tuhan, baik mata dan telinga, itu tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi kalau saudara-saudara minta tolong sama Tuhan, saudara harus hidup benar lebih dulu. Harus melawan lupa, mengatasi lupa. Tidak bergeser kepada yang lain. Fokusnya tidak kepada yang lain kecuali hanya pada Yesus. Ya. Tetapi lihat, wajah Tuhan menentang orang-orang yang lupa, yang meninggalkan Tuhan. Karena itu sama dengan orang yang berbuat jahat. Sudah ketemu kan sambungannya? Jadi jangan lupa, jangan pernah lupa untuk ibadah, dengar firman Tuhan, supaya saudara jadi orang benar. Tidak hanya itu, supaya tidak berbuat jahat. Karena yang menentang kita kalau berbuat jahat, langsung kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan sampai sengaja lupa. Memang manusia itu bawaannya lupa. Memang harus dilawan. Jangan sampai lupa, sengaja lupa, jangan lupa diri. Tapi jadilah orang benar, karena Tuhan selalu mengabulkan permohonan orang benar. Orang yang bisa mengatasi lupa. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan selalu menolong. Bagiannya Tuhan, Tuhan selalu menolong. Bagiannya kita, mari kita hidup benar, ya, tidak lupa, selalu pegang firman Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah lupa menolongku, maka aku tidak mau lupa untuk hidup benar. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin.
merasa bisa mengandalkan kekuatan, mengandalkan orang lain, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Saya boleh angkat tangan. Tanda pertobatan, Tuhan, aku mau meninggalkan, melawan lupa, mengatasi lupa, menjadi orang benar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telingamu tertuju kepada permohonan kami, orang-orang yang benar, orang-orang yang melawan lupa, mengatasi lupa, tidak mau lupa, tidak sengaja lupa atas kebaikan-Mu, Tuhan. Karena bagian kami menjaga supaya tidak pernah lupa lagi. Bagiannya Tuhan menolong, memelihara, menjaga kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ini jaminannya. Bahkan rambutmu pun tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Itulah kualitas penjagaan Tuhan dalam bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, yang menguasai setiap daripada kami. Kami tahu Roh Kudus yang bekerja pagi hari ini menobatkan setiap daripada kami, supaya jangan sampai kami lupa akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu, akan mujizat-Mu, akan firman-Mu yang sungguh-sungguh harus kami taati. Kami tahu Tuhan, perintah-Mu itu sungguh manis. Perintah-Mu itu sungguh Tuhan membuat kami didewasakan, untuk kami boleh mengerti dan sungguh tidak melupakan diri, tapi makin hari makin pandai, makin berhikmat, karena kami tahu tuntunan Tuhan itu menguasai setiap kehidupan kami. Tanpa kuasa Tuhan tak mungkin kami didewasakan, tetapi sungguh Tuhan Engkau mulia, menghendaki kami bertobat, supaya jangan kemauan sendiri, kuasa daging yang menguasai kami, tetapi kami boleh sebagai pendengar dan penurut firman Allah, kami boleh dengar-dengaran akan perintah Roh Kudus, supaya kami boleh berdamai dengan siapapun. Jauhkan kami dari kebencian, dari segala ingatan-ingatan yang jelek. Tuhan, ajar kami bisa mengampuni kesalahan orang. Jangan kami lupa akan perintah-Mu, sebab setiap kali berdoa, Bapa kami di surga, ampuni kesalahan kami seperti Tuhan Engkau juga mengampuni kesalahan kami. Karena itu jangan sampai kami lupa Tuhan, melupakan perintah-Mu, dan kami punya dendam yang pahit, kepahitan hati. Tuhan jauhkan daripada kami, supaya kami semua boleh bertobat, menerima firman Tuhan pagi hari ini, tidak melupakan, dan sungguh-sungguh hati kami meluap semangat untuk menceritakan kebaikan-Mu. Sebab kami tahu kalau kami berulang-ulang menceritakan kebaikan-Mu, maka kami tidak akan lupa. Kami selalu ingat kebaikan-Mu. Tiap hari kami boleh bersyukur, sebab Engkau sangat baik bagi kami semua. Berkati Bapak Pendeta Andreas,
Joswanto yang sudah menguraikan firman dengan sangat jelas. Berkati hamba-Mu ini dengan panjang umur, dengan kekuatan, kesehatan yang melimpah. Juga istrinya, semua anak mantu cucunya bisa bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian bagi hamba Tuhan di tempat ini, supaya berdamai dengan Tuhan, saudara-saudaranya, dengan semua ipar-iparnya, supaya dia boleh Tuhan semakin hari semakin dikuduskan oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang anak-anak-Mu Tuhan dipercaya kerajaan Allah. Jangan sampai melupakan perintah-Mu, tapi boleh berdamai dengan siapapun. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap jemaat Tuhan dengan firman Allah, supaya berdamai dengan semua saudara-saudaranya, saudara ipar, mertua, menantu, siapapun juga sudah menjadi keluarga yang kuat, semangat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala firman-Mu yang sangat berharga hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus. Kasih Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tante. Silakan duduk Tante, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapak terima kasih Bapak Ibu Andreas Yuswanto yang sudah melayani kita pada ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama pakai berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan doa apa ini? Terima kasih Tuhan karena menyertai ibadah kami mulai dari awal pada akhirnya pada ibadah raya siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Kau juga berkati mereka yang tidak hadir, apapun masalah mereka, apapun penyakit mereka, yang percaya sakit dapat sembuhkan, yang dalam masalah Kau beri jalan keluar Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Andreas Yuswanto yang sudah melayani firman Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan rumah tangganya, berkati seluruh keluarganya Tuhan Yesus Kristus. Berkati istrinya yang saat ini ikut, Kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati WL Sudania Tuhan sudah melayani pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan Yesus dalam kuliahnya, beri masa dalam menjaga perlindungan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanan dan pakai urapi Tuhan Yesus. Kau berkati ibu-Mu yang sudah melayani pelayanan sebagai singer. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati dalam pelayanan selain pakai urapi
karena usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya Tuhan Yesus, kami sama suaminya Pak Ivan, karena anaknya Melody yang sudah membantu memainkan keyboard, dan juga saudara Kau berkati dalam sekolah yang beriman, dalam menikah perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Berkati saudara Jenny yang sudah melayani sebagai singer, Kau dan pakai urapi dan pelayanannya. Berkati dalam kuliahnya beriman, dalam menikah perlindungan-Mu. Berkati pemain drum, saudara telepon, Kau berkati pelayanan. Berkati sekolahnya beriman, dalam menikah perlindungan-Mu. Kau berkati pemain bass, saudara Bima, Kau berkati pelayanannya sebagai pakai urapi. Berikan pencarian yang terbaik Tuhan Yesus Bima, Indonesia kekuatan menikah perlindungan-Mu. Kau berkati pemain gitar, saudara Yoel Levi, Santoso Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam pelayanan sebagai pakai urapi dalam sekolahnya beriman, dalam menikah perlindungan-Mu. Berkati saudara Yohana yang selama memainkan keyboard. Kau berkati pelayanan sebagai pakai urapi, baik dalam kuliahnya beriman, dalam menikah perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Al-Fatah LCD, saudara Yesua Lewi, Tuhan memberkati dan melayani sebagai pakai urapi, berikan kesehatan kekuatan menjaga perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Berkati operator sound mixer, saudara Andreas Megota Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya, berkati dalam pekerjaan, kesehatan Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Tanti yang sudah melayani sebagai kolektan dan sekretaris Tuhan Yesus. Berkati dalam berkati usaha dalam pekerjaan, dalam kesehatannya Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anaknya, Dova dalam kesehatannya Tuhan Yesus. Berkati dalam pekerjaan kesehatannya. Kau berkati Bima, berkati juga Ines. Kau berkati sekolahnya beriman, dalam menikah perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Suwati yang sedang melayani sebagai kolektan. Kau berkati yang pelayanannya, berikan kesehatan kekuatan menikah perlindungan-Mu. Berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka. Berkati semua tujuan dalam sekolah mereka beriman, dalam menikah perlindungan-Mu. Kau berkati para pelayan sekolah minggu. Kau berkati Ibu Fona dan juga Ibu Mega dan juga pendeta Indonesia yang melayani ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati. Kau berkati untuk anak-anakmu saat ini yang sakit Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati jamah pulihkan tangan berkuasa yang menjamah, belum memulihkan Bapak yang turun saat ini yang sakit Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kau berkati, Kau sembuhkan Bapak James Tuhan Yesus yang sakit mata, supaya dia kembali melihat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati, sembuhkan Ibu Esther Wiwin yang sakit Tuhan Yesus, supaya dia bisa kembali beribadah di gereja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga sembuhkan Ibu Tri Tuhan Yesus Kristus dan sisa sakit penyakitnya, dan percaya Tuhan dalam kuasa menyamah. Kau sembuhkan Ibu Tri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati, sembuhkan Ibu Ermin yang sakit. Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga anaknya Tasya Tuhan Yesus yang sakit, Kau berikan kesehatan, kekuatan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sembuhkan anakmu Jesslyn yang saat ini sakit, dan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Ibu Swati Tuhan Yesus yang pulih, yang pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati, sembuhkan Ibu Monica Tuhan Yesus yang saat ini sedang sakit, demam dan tulang-tulangnya. Kedatangan kuasa menyamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan dan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kau tutup bungkus kami semua saudaramu, tutup bungkus keluarga kesehatan dan penyakit dan kami. Jauhkan selama bahaya, kecelakaan, cobaan, dan penyakit. Orang jahat, gangguan serangan kegelapan, medis sana serang balik mana kegelapan. Jauhkan dari wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan roh maut Tuhan Yesus Kristus. Supaya Kau curahkan berkat-Mu, uang, makanan, kesehatan, bahwa kami serta penyakit perlindungan kehidupan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan, karena berkat adalah Allah Bapa
kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan kami atas kesalahan kami, dan kami juga mau menerima salah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam tempat, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.